dan isinya, tiada yang menatap, semua yang terindah juga lenyap, semua hartamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal selamanya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang memberikan nafas kehidupan bagi kami. Terpujilah Engkau yang akan menyapa kami dengan firman-Mu, agar kami semakin menyadari mujizat hari lepas hari senantiasa Kau berikan dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 3b. Demikian bunyinya. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, Listra adalah sebuah kota di tengah Anatolia, daerah Turki. Kota tersebut dikunjungi beberapa kali oleh Paulus bersama dengan Barnabas atau yang disebut juga Silas. Di Listra, saat Paulus menyampaikan Injil, ia melihat ada seorang lumpuh yang duduk mendengarkan dia dengan sungguh-sungguh. Paulus menatap orang itu dan melihat dia beriman dan percaya. Lalu Paulus menyembuhkan dia dari kelumpuhannya. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Demikian seru mereka. Itu yang menjadi reaksi orang-orang di kota itu ketika menyaksikan Paulus melakukan mujizat itu. Tiba-tiba massa mengangkat dan mengusung mereka arak-arakan keliling kota. Paulus tidak mengerti apa yang terjadi dan juga tidak mengerti apa yang mereka teriakkan, karena mereka memakai bahasa yang tidak dimengerti oleh Paulus. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke tepi gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak yang ditujukan kepada rasul-rasul itu. Pada waktu itu, Paulus dan Barnabas baru sadar bahwa mereka dijadikan dewa dan Paulus tidak menginginkan itu. Saudara-saudariku sekalian, konon cerita yang beredar di antara mereka, Dewa Zeus datang menyamar sebagai orang miskin dan minta untuk tinggal di rumah orang dan minta makanan. Seluruh kota itu tidak mau menerima dia. Hanya ada satu keluarga yang hina dan miskin menerima dan memberinya makan di gubuknya yang sederhana. Setelah itu kemudian Dewa Zeus membuka penyamarannya dan kemudian membalas kebaikan keluarga miskin ini dengan memberikan kekayaan yang berlimpah-limpah kepada mereka. Itulah cerita yang beredar di kalangan mereka. Sehingga pada waktu itu Paulus dan Barnabas melakukan mujizat penyembuhan kepada orang lumpuh itu, mereka mengira inilah penjelmaan Dewa Zeus. Maka penduduk kota itu tidak mau kehilangan kesempatan untuk menyembah dia, karena mereka mau mendapatkan berkat dari Dewa Zeus itu. Itulah sebabnya mereka beramai-ramai mengangkat dan mengusung Paulus dan Barnabas, dan mereka kira adalah penjelmaan Dewa Zeus dan Hermes. Bayangkan, mereka disanjung-sanjung dan diarak keliling kota. Sampai di depan kuil Zeus di pinggir kota dan
Mereka melihat lembu-lembu yang akan disembelih. Barulah Paulus dan Barnabas mengerti bahwa orang-orang ini telah salah mengerti. Maka Paulus dan Barnabas cepat-cepat turun dan memperkenalkan diri mereka yang sebenarnya. Seringkali kita melihat inilah kesalahan yang ada di dalam orang yang mengikut Tuhan. Kesalahan yang pertama dinyatakan oleh orang-orang ini setelah melihat mujizat, lalu mereka pikir hidup mereka akan diberkati luar biasa. Banyak orang menyembah Tuhan dengan motivasi seperti itu. Kepada Yesus Kristus, orang juga mempunyai motivasi seperti itu. Mereka mau percaya dan mau terima Dia supaya hidupnya mengalami perubahan dan ingin mendapatkan semua yang diharapkan. Kesalahan yang kedua yang sering kali terjadi adalah begitu banyak orang lebih suka menjunjung tinggi sang pemberita daripada berita yang disampaikannya. Paulus dan Barnabas menolak penghormatan itu dan berkata, bukan mereka yang patut mendapatkan penghormatan dan penyembahan. Kami hanyalah manusia biasa, sama seperti kamu, kata Paulus. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup. Menyadari siapa Paulus sebenarnya, datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium memanaskan hati orang banyak itu dengan melempari Paulus. Hari itu orang menjunjung tinggi Barnabas dan Paulus, lalu dalam seketika itu juga orang yang sama melempari mereka dengan batu. Mereka mengambil batu melempari Paulus bukan dengan batu kerikil. Mereka mengambil batu yang besar-besar dan dengan sekuat tenaga melemparkannya. Siapa yang tidak remuk tulang-tulangnya tertimpa batu sebesar itu? Dan siapa yang tidak hancur batok kepalanya tertimpa batu seperti itu? Tubuh Paulus mengalami luka berat dan kemungkinan sudah mati saat orang-orang ini menyeretnya keluar dari kota. Dia mengalami luka parah dan diprediksi sudah mati. Tetapi ternyata dia mengalami mujizat Tuhan, Paulus masih hidup. Akan tetapi ketika murid-murid berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Itu mujizat yang luar biasa. Maka pada waktu dia menulis surat kepada jemaat Galatia, khususnya Galatia 6 ayat 17, dia mengatakan, pada tubuhku ada tanda-tanda Kristus. Itulah pelayanan, itulah yang dialami oleh Paulus. Hari itu disanjung tinggi, hari itu juga dia dihajar habis-habisan dengan batu. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat itu Paulus mengumpulkan jemaat lalu berdoa bersama-sama karena mereka percaya ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan akan menopang mereka. Dengan demikian, kita juga selalu harus mempunyai hati dan sikap seperti itu. Kenapa? Karena Paulus sendiri berkata, ketika kita taat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan mengalami banyak sengsara. Oleh sebab itu, kita perlu jiwa yang tetap bertekun dan percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memateraikan apa yang kita kerjakan dan lakukan dengan hal-hal yang lebih daripada apa yang kita pikirkan. Dalam hidup ini kita juga akan menghadapi pasang surut kehidupan. Berat ringannya relatif seturut dengan penyerahan diri kita kepada Tuhan si pemilik kita. Maka dari itu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, berserahlah senantiasa kepada Tuhan dan rasakan mujizat Tuhan yang baru hari lepas hari. Amin. Marilah kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan atas mujizat-Mu yang baru hari lepas hari. Pasang surut kehidupan adalah suatu dinamika yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Sebab suka dan duka itu Kau izinkan untuk memperkuat iman kami. Kami yakin bersama dengan Engkau kami akan dimenangkan dalam hari-hari kami, baik hari ini dan hari-hari yang akan datang. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.